guys. Oke, ini Q&A pertama Intan, jadi kayak merasa kinco, deg-degan gitu guys. Oke ya, gak perlu basa-basi. Intan mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan Instagram, dan ternyata gak nyangka gitu ya, banyak banget yang nanyanya tentang seputar kuliah di Jepang, dan ternyata kalian antusias banget gitu ya. Oke, aku mendukung kalian dan aku akan menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah Intan rangkum di buku ini. BTW buku ini tuh pemberian dari sahabat aku, namanya Fariha. Terima kasih Fariha, bukunya sangat bermanfaat. Oke, next. Oke, buat pertanyaan yang pertama, dan ini tuh rata-rata yang sering banyak ditanyain, kenapa bisa kuliah di Jepang gitu. Oke guys, jadi Intan cerita dulu sebentar ya. Intan tuh lulusan dari SMK-nya tuh jurusan perawat kayak gitu. Dan terus Intan juga emang punya cita-cita pengen kuliah gitu kan. Dan udah bukan beberapa kali sih, udah pernah ikutan SNMPTN, terus ikutan SBMPTN, dan belum rezekinya nggak lolos kayak gitu. Dan akhirnya Intan memutuskan untuk kuliah di Jepang kayak gitu. Dan sebelum ke Jepang tuh sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali buat kuliah di Jepang, karena waktu itu udah putus asa. Jadi dan melihat peluang ini gitu, bisa kuliah di Jepang kayak gitu kan, menambah pengetahuan kita ya guys kayak gitu, dan menambah bahasa kita juga, terutama kan jadi 3 kan nih, bahasa Indonesia, Sunda, sama Jepang gitu. Karena aku jadi asli orang Bandung, jadi Sundanism banget gitu guys. Oke ya, berarti kita bahas langsung dari si program tahap awal kenapa aku bisa kuliah di Jepang. Yang pertama, Intan ikutan pelatihan bahasa Jepang di Bandung. Sebenarnya pelatihan bahasa tuh banyak, cuman Intan dapatnya itu dari info dari SMK Intan tuh, dari sekolah dulu Intan tuh ada program pelatihan bahasa. Nama pelatihan bahasanya tuh tempatnya tuh LPK Bahana Inspirasi Muda. Nah, kalian bisa cek Instagramnya, karena tempat ini tuh Instagramnya aktif banget, maksudnya sering banget post gitu kegiatan-kegiatannya gitu selama di tempat pelatihan tersebut kayak gitu. Intan ikut pelatihan bahasa ini kurang lebih 6-7 bulan gitu. Intan ikut pelatihan ini untuk mendapatkan sertifikat N4 kayak gitu. Nah, jadi di Jepang tuh ada level bahasanya gitu. Jadi dari mulai yang paling dasar level N5 sampai yang paling tinggi level N1. Dan N4 tuh kayak level kedua dari bahasa Jepang ini gitu. Jadi dengan kalian lulus N4 tuh kalian bisa ngobrol dengan teman gitu, ntar di kuliah bisa ngobrol dengan tetangga atau gimana kayak gitu. Itu sih ya. Jadi kalau kalian udah mendapatkan N4, kalian bisa pergi ke Jepang kayak gitu. Dan buat ikutan N4 tuh ada beberapa ujian, maksudnya ada banyak gitu ujian, kalian bisa ikut ujian apapun kayak gitu. Ada mulai dari NATES, JITES, sampai JLPT kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Intan dapatnya di NATES rezekinya ya kayak gitu. Nah, kalian bisa searching di Google apa perbedaan NATES, JITES, sama JLPT itu apa kayak gitu. Oke guys, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya tuh apa ya? Kuliah jurusan apa? Intan ambil jurusan perawat, karena di LPK Bahana Inspirasi Muda ini jurusannya semuanya perawat gitu. Jadi emang Intan juga SMK-nya dari perawat, jadi alhamdulillah nyambung gitu ya guys ya. Jadi ya udah, Intan ngambilnya jurusan perawat gitu. Terus rata-rata emang Jepang tuh lagi membutuhkan banyak perawat gitu dari berbagai negara, bukan cuma Indonesia aja, ada dari Vietnam, ada juga dari Thailand, dan berbagai lainnya gitu. Next ya guys, kuliah di Jepang dapat beasiswa atau bayar sendiri kayak gitu. Alhamdulillahnya Intan dapat beasiswa, alhamdulillahnya. Dan rata-rata emang program Ryugakusen ini yang dapat beasiswa semua gitu, dianjurkan untuk mendapatkan beasiswa, karena kalau enggak tuh lumayan kan biayanya tinggi banget. Belum lagi kan kalau misalnya bayar tuh buat sekolah iya, buat kehidupan makan gitu kan iya, jadi kayak ya ampun berat banget kayak gitu. Jadi emang dianjurkan untuk ngambil yang beasiswa semua di program Bahana ini tuh kayak gitu. Dan program yang Intan ambil kuliah ini namanya Ryugakusen. Di Bahana tuh ada beberapa program yang Intan tahu, ada Ryugakusen, Ginojisei, dan yang terbaru tuh katanya ada Tokutei Gino kalau nggak salah tuh kayak gitu. Jadi kalau yang Ryugakusen ini artinya kuliah yang Intan ambil sekarang. Terus ada Ginojisei juga, artinya yang ngambil kerja, buat yang kerja.
Dan ada Tokutei Gino juga, sama itu kerja juga, kalau nggak salah itu program pemerintah deh kalau nggak salah ya, lupa. Dan untuk mendapatkan semua itu kalian harus lulus N4 kayak gitu, N4 ya, fokus ke N4 kayak gitu. Kalau bisa lebih sih, dapat N3 juga lebih baik, apalagi N1. Nah terus selanjutnya dapetin beasiswa, dapat ya. Jadi ntar tuh di mana tuh kita wawancara gitu sama pihak perusahaannya. Ntar kalau misalkan kita udah matching, udah cocok gitu, ntar kita dapat beasiswa itu dari perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi perusahaan itu yang ngebiayain kita kuliah di sini kayak gitu. Dan kalau misalkan kita udah beres kuliah kan kurang lebih selama 3 tahun. Nah udah gitu kita kayak pengabdian kepada perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi karena kan perusahaan itu yang telah bayarin kita kayak gitu, jadi udah beres kuliah kita langsung dapat pekerjaan juga di sana, jadi ada plusnya juga lebih gitu. Jadi udah lulus kuliah dibiayain, terus ada gitu udah lulus kuliah nggak perlu bingung cari kerjaan, jadi kalian bisa langsung kerja di perusahaan tersebut. Kontraknya tuh beda-beda, ada yang 5 sampai 6 tahun dan Intan dapatnya 6 tahun gitu guys. Jadi kurang lebih Intan 9 tahun di sini, 3 tahun buat kuliah dan 6 tahun buat kerja. Doakan ya guys. Jadi intinya buat kalian yang mau kuliah di Jepang atau kerja di Jepang, bisa banyak banget peluangnya, banyak banget maksudnya info-info juga, apalagi kan sekarang ada media sosial kan, jadi kalian bisa searching tuh sebanyak-banyaknya. Yang Intan dapetin itu Intan lewat LPK Bahana Inspirasi Muda kayak gitu guys. Jadi kalau kalian mau bisa cek Instagramnya lebih lanjut, atau bisa kalian tanyain di kolom komentar apa aja persyaratannya kayak gitu. Oke guys, pokoknya tetap semangat terus buat kalian semua, dan terima kasih buat antusiasnya kalian. Nggak nyangka banget di Instagram banyak banget yang nanya, pokoknya alhamdulillah banget. Oke guys, kalian harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Dimanapun tempat kalian belajar, dimanapun tempat kalian kuliah, atau dimanapun tempat kalian bekerja, itu sudah menjadi jalan masing-masing gitu. Kita berjuang di jalannya masing-masing. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua. Intan juga dapat beasiswa ini tuh nggak begitu mudah. Maksudnya ada prosesnya juga, semua pasti ada prosesnya, nggak ada yang instan kan. Kalian juga udah sering dengar pasti. Ini juga awal Intan untuk kuliah, jadi belum mendapatkan pengalaman yang banyak, belum bisa sharing begitu banyak, baru bisa sharing tentang bagaimana cara kuliah di Jepang. Oke, jadi gitu guys cerita aku tentang aku kuliah di Jepang kayak gitu. Pokoknya semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apapun, bisa kalian tanya ya di kolom komentar, ntar Intan pasti jawab. Pokoknya tetap semangat terus, kalian semua pasti bisa. Oke guys, see you, bye.